Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul menguraikan bentuk partisipasi politik. Saya Isna Zumara sebagai moderator. Saya Tia Evanopia sebagai pemateri yang pertama. Saya Talita Suci Amanda sebagai pemateri kedua. Saya Warziah Rami sebagai pemateri ketiga. Mari kita simak video kami selanjutnya. Baik, nah sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu partisipasi politik. Nah, partisipasi politik merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan demokratis. Suatu negara dengan sistem demokrasi tidak dapat berjalan baik tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Melalui partisipasi politik, masyarakat dapat menyalurkan kebijakan negara serta memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. 3 aspek penting yang menjadi dasar partisipasi masyarakat dalam dunia politik adalah yang pertama adalah pemilu, yang kedua opini, yang ketiga publik, dan bentuk-bentuknya partisipasi politik lainnya. Ketiganya saling berhubungan dan mempengaruhi kualitas demokrasi di suatu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu sebagai bentuk partisipasi politik. Nah, pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu merupakan proses politik yang memungkinkan rakyat berpartisipasi secara langsung dan menentukan pemimpin atau wakil rakyat melalui pemilu. Jadi masyarakat memilih presiden, anggota DPR, DPD, serta kepala daerah sebagai bentuk partisipasi atau ketertiban aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan kehendak politiknya secara damai dan demokratis. Nah, dalam hal itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada fungsi pemilu. Nah, dalam fungsi ini ada sarana perwujudan kedaulatan rakyat ini. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua itu ada sarana legitimasi. Nah, yang dimaksud di sini yaitu kekuasaan pemerintahan yang terpilih melalui pemilu memperoleh keabsahan dan pengakuan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada sarana pergantian. Yang dimaksud di sini yaitu kepemimpinan secara damai. Pemilu mencegah terjadinya konflik atau perebutan kekuasaan dengan cara yaitu tidak ada kekerasan, karena pergantian pemimpin ini dilakukan melalui mekanisme yang sah. Nah, yang keempat itu ada sarana pendidikan politik. Pemilu ini mendorong masyarakat memahami isu-isu politik, visi misi calon, serta pentingnya peran warga negara dan sistem demokrasinya. Nah, di prinsip-prinsip pemilu ini, yang pertama itu ada langsung. Jadi pemilihan itu memberikan suara secara langsung tanpa diwakili kepada pihak lainnya. Nah, yang kedua itu ada umum. Jadi setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi. Nah, yang ketiga itu ada bebas. Jadi pemilihan ini menentukan pilihannya tanpa tekanan, paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Nah, yang keempat itu rahasia. Jadi maksud rahasia ini pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak lainnya. Nah, yang kelima itu ada jujur dan adil. Nah, di pemilu ini dilaksanakan secara transparan, tanpa kecurangan serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Talita.
Baik, saya akan menjelaskan tentang opini publik dalam proses politik. Nah, opini publik adalah pandangan, sikap, atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat terhadap suatu isu atau kebijakan politik. Opini publik terbentuk dari interaksi masyarakat, media massa, pengalaman sosial, budaya, dan pendidikan. Opini publik merujuk pada pandangan, sikap, atau pendapat kolektif yang muncul di kalangan masyarakat terhadap isu politik, kebijakan, atau tokoh publik. Ia bukan sekadar opini individu, melainkan agregasi yang dinamis, terbentuk melalui interaksi sosial media, pengalaman hidup, budaya, dan pendidikan. Dalam demokrasi seperti Indonesia, opini publik berfungsi sebagai suara rakyat yang membentuk arah proses politik. Nah, faktor pembentuk opini publik yang pertama media massa seperti televisi, radio, internet, dan media sosial. Di Indonesia, platform seperti Twitter dan TikTok membentuk opini cepat seperti kampanye reformasi di korupsi pada 2019 yang mengkritik revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua, pengalaman pribadi. Pengalaman langsung seperti dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi rumah tangga membentuk sikap skeptis terhadap kebijakan lockdown atau bansos. Yang ketiga, pendidikan politik. Kurangnya pendidikan politik formal membuat masyarakat rentan terhadap hoaks. Survei LSI 2023 menunjukkan 40% pemilih muda bergantung pada pendidikan politik dari sekolah atau kampus. Yang keempat, keluarga dan lingkungan sosial. Diskusi keluarga atau komunitas RT atau RW sering menjadi sumber awal opini, terutama di masyarakat agraris seperti Aceh. Yang kelima, tokoh masyarakat atau influencer. Figur seperti gubernur atau selebgram politik, misalnya Raffi Ahmad di pemilu 2024, bisa menggeser opini melalui endorsement. Nah, selanjutnya peran opini publik dalam politik. Yang pertama, mengontrol kebijakan pemerintah. Pemerintah sering menunda atau merevisi kebijakan jika bertentangan dengan opini publik. Yang kedua, menjadi dasar legitimasi politik. Kebijakan selaras opini publik memperkuat legitimasi, seperti program Kartu Prakerja Jokowi yang populer karena matching survei. Yang ketiga, mempengaruhi hasil pemilu. Opini negatif bisa mengubah preferensi. Pilkada DKI 2017 menunjukkan bagaimana isu SARA membalikkan dukungan Anies versus Ahok berdasarkan polling real time. Yang keempat, mengarahkan isu politik. Opini publik menaikkan isu prioritas seperti lingkungan di era Jokowi atau hutan lindung yang didorong gerakan Save Raja Ampat di media sosial. Nah, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Warziah Rahmi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat. Partisipasi adalah kegiatan masyarakat dalam ikut membantu memilih dan menyampaikan pendapat tentang jalannya pemerintahan. Dengan berpartisipasi, masyarakat ikut menjaga agar negara berjalan dengan baik dan adil. Partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Partisipasi politik konvensional adalah partisipasi ini dilakukan dengan cara yang resmi dan sesuai aturan sebagai berikut, seperti memberi suara dalam pemilihan. Masyarakat ikut memilih pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Ini adalah cara paling sederhana dan penting untuk ikut menentukan masa depan negara. Yang kedua, mengikut kampanye politik.
masyarakat datang ke kegiatan kampanye untuk mendengar visi dan misi calon pemimpin sebelum memilih. 3. Menjadi anggota partai politik. Masyarakat bisa bergabung dengan partai politik untuk menyalurkan pendapat dan membantu kegiatan politik secara teratur. 4. Mengikuti diskusi politik. Masyarakat bisa berdiskusi tentang masalah negara di sekolah, lingkungan atau media sosial dengan sopan. Yang kelima, menyampaikan aspirasi. Masyarakat dapat mengirim suara, petisi atau bertemu wakil rakyat untuk menyampaikan saran dan keluhan. Partisipasi politik non-konvensional adalah partisipasi ini dilakukan dengan cara yang tidak selalu melalui jalur resmi, tetapi tetap bertujuan dan menyampaikan pendapat. Partisipasi ini seperti sebagai berikut: demonstrasi atau unjuk rasa. Masyarakat berkumpul di tempat umum untuk menyampaikan pendapat secara bersama-sama dengan tertib. Yang kedua, boikot atau mogok. Masyarakat tidak menggunakan atau tidak bekerja sementara untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Yang ketiga, seperti gerakan sosial. Masyarakat membuat gerakan seperti menjaga lingkungan, membantu pendidikan, dan lain-lain, dan memperjuangkan kesetaraan. Yang keempat, seperti kampanye digital. Masyarakat menyampaikan pendapat melalui internet dan media sosial. Baiklah, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. 1. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang, biasanya semakin aktif ikut kegiatan politik. Yang kedua, kondisi ekonomi. Jika kondisi ekonomi baik, masyarakat lebih mudah ikut kegiatan politik. Yang ketiga, lingkungan politik. Jika negara dalam keadaan aman dan demokratis, masyarakat lebih berani menyampaikan pendapat. Baik, kesimpulannya adalah partisipasi politik merupakan unsur penting dalam berkelangsungan sistem demokrasi. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi melalui berbagai cara. Pertama, melalui pemilu. Kedua, pembentukan opini publik dan berbagai bentuk partisipasi politik baik konvensional maupun non-konvensional. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.